Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 19 Mei 2026 Selasa. Tema, agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk bersama kami pada pagi ini, menuntun kami agar kami dapat memahami renungan yang sudah tersedia untuk kami pelajari pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tajuk bacaan, panggilan kepada keteraturan Injil bahagian 3. Ayat inti, kata-kata ini benar. Jika seseorang ingin menjadi penyelia jemaah, maka dia ingin akan pekerjaan yang baik. Seorang penyelia jemaah haruslah tidak bercela. Dia harus beristri seorang sahaja, mengamalkan kesederhanaan dan penguasaan diri, dihormati, meraihkan tetamu dengan tangan terbuka, dan berkebolehan mengajar. 1 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Pada akhir bulan Desember 1853, Ellen White secara terbuka menyertai suaminya dalam permohonannya kepada keteraturan Injil berdasarkan pada penglihatan yang diterimanya semasa lawatan mereka ke sebelah timur pada musim luruh tahun 1852. Beliau menuliskan, Tuhan telah menunjukkan bahwa keteraturan Injil telah terlalu ditakuti dan diabaikan. Formality harus dihindari, tetapi dalam melakukannya, keteraturan tidak seharusnya diabaikan. Di surga ada keteraturan. Ketika Kristus berada di bumi, gerejanya juga teratur, dan selepas dia naik ke surga, keteraturan tetap dipelihara dengan tegas oleh rasul-rasulnya. Dan sekarang, di hari-hari terakhir ini, ketika Tuhan sedang mempersatukan umatnya dalam satu iman, lebih banyak keperluan untuk keteraturan daripada sebelumnya. Karena ketika Tuhan menyatukan anak-anaknya, syaitan dan malaikat-malaikat jahatnya juga berusaha keras untuk menggagalkan serta memusnahkan kesatuan itu. Ellen White merasa bimbang, terutamanya tentang pelantikan pendeta. Beliau menulis, para lelaki yang kehidupannya tidak suci dan tidak layak untuk mengajar kebenaran masa kini, tetapi mereka tetap masuk ke dalam pelayanan tanpa pengakuan daripada gereja atau saudara-saudara seiman umumnya. Akibatnya timbul kekeliruan dan perpecahan. Ada yang memang tahu ajaran itu dan pandai berhujah, tetapi mereka kurang dalam kerohanian, pertimbangan, dan pengalaman. Para utusan yang mengutus dirinya sendiri, dia menegaskan, adalah kutukan bagi pekerjaan itu, terutama sekali kepada jiwa-jiwa yang jujur, yang menaruh kepercayaan kepada mereka, karena menyangka mereka selaras dengan ajaran gereja, disebabkan pendeta yang melantik diri sendiri dan membawa masalah ini adalah lebih meletihkan semangat para utusan Tuhan untuk pergi ke tempat-tempat yang sudah dipengaruhi oleh orang-orang sebegini berbanding memasuki ladang-ladang yang baru. Disebabkan oleh masalah tersebut, Ellen White menegaskan bahwa gereja harus sadar akan tanggung jawab mereka dan harus memerhati dengan teliti kehidupan, kelayakan, dan cara hidup mereka yang mengaku sebagai guru. Penyelesaiannya, tambah beliau, termasuklah kembali kepada firman Tuhan untuk memahami prinsip-prinsip Alkitabiah tentang keteraturan Injil dan menumpangkan tangan hanya kepada mereka yang telah membuktikan sepenuhnya bahwa mereka menerima amanat daripada Tuhan. Kepimpinan gereja adalah satu tanggung jawab yang menakutkan. Kita perlu mengambilnya dengan serius, baik dari segi kelayakan maupun dalam pelaksanaannya. Semoga Tuhan menolong gerejanya
dalam mencari arah di tengah-tengah dunia yang telah rosak ini. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.